Saudari-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah cerita mengharukan tentang salah seorang presiden Amerika Serikat, Presiden Wilson. Diceritakan suatu waktu sang presiden berkeliling ke seluruh Amerika Serikat dengan naik kereta api untuk mengunjungi dan memberi semangat kepada rakyatnya. Kereta berhenti di kota kecil Billings, Montana. Dan di peron rakyat sudah berkerumun menantikan sang presiden dan rombongannya. Kereta berhenti dan entah bagaimana ada dua anak kecil yang lolos dari penjagaan polisi dan menyerobot persis sampai di tempat di mana sang presiden, ibu negara, dan sejumlah pejabat tinggi berdiri untuk menyampaikan pidato pemberi semangat kepada rakyat. Dua anak kecil itu salah satunya membawa dan melambai-lambaikan bendera Amerika Serikat. Lalu selanjutnya dia mau memberikan bendera itu kepada sang presiden. Ibu presiden turun menerima bendera itu dan mengucapkan terima kasih kepada anak itu. Anak yang lain kebingungan dan dia kelihatan merasa sedih. Mengapa? Karena ternyata dia tidak bawa apa-apa yang bisa diberikan kepada sang presiden. Tiba-tiba dia merogoh kantongnya dan dia mendapatkan sesuatu. Apa itu? Uang logam sepeser. Dan itu menggenggamnya lalu menjinjit mau menyerahkannya kepada Bapak Presiden. Presiden membungkuk lalu menerima pemberian itu sambil mengucapkan terima kasih kepada anak kecil itu. Tetapi cerita tidak sampai di situ saja. 5 tahun kemudian Presiden Wilson meninggal. Dalam keadaan berduka, Ibu Wilson, sang istri, ibu negara, membuka dompet sang suami. Dan dia terkejut ketika menemukan di salah satu tempat khusus dalam dompet itu sesuatu yang dibungkus dengan kertas istimewa. Ibu Presiden membuka bungkusan itu dan ternyata itu dah uang logam sepeser. Pemberian dari seorang anak kecil 5 tahun yang silam. Ibu Presiden tercenung sejenak. Tetapi juga banyak orang yang kemudian mengetahui cerita itu dan menjadi sangat terharu bahwa
juga pemberian sekecil apapun yang diberikan oleh rakyat, juga oleh rakyat yang masih kecil kepada presidennya, diberikan secara tulus, akan disimpan secara istimewa dalam dompet istimewa, dompet yang namanya hati, relung hati, sebagai sesuatu kenangan yang indah yang tak akan pernah dilupakan oleh sang presiden. Sebuah pemberian yang tulus dari seorang anak kecil mempunyai makna yang sangat besar dan mendalam bagi seorang presiden yang cinta akan rakyatnya. Saudari-saudara terkasih, baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil pada hari ini, diceritakan dua sosok janda. Kalau kita perhatikan baik-baik, kelompok janda dalam Perjanjian Lama adalah khusus disebut sebagai kelompok hamba Yahweh yang miskin, yang harus diperhatikan khususnya oleh pejabat-pejabat, oleh orang-orang yang memimpin. Mereka adalah kelompok tak berdaya, yang miskin. Mereka harus mendapat perhatian. Mereka harus diberi sesuatu untuk menopang hidup mereka. Tetapi kisah bacaan pertama dan bacaan Injil pada hari ini justru dua janda itu yang tampil bukan untuk menerima pemberian, tetapi memberi, berbagi dengan sesama. Janda di Sarfat itu sedang mengumpulkan kayu api untuk membuat roti dari tepung yang masih tersisa selama musim kering yang panjang. Dan setelah itu dia berpikir dia akan mati bersama dengan putranya, putra tunggalnya. Tetapi lalu Nabi Elia meminta diberi bantuan air minum dan sepotong roti. Janda itu jujur, demi Tuhan Allahmu, aku tidak punya roti di rumah. Yang aku punya hanya segenggam tepung yang akan saya buat menjadi roti. Lalu sesudahnya memakannya bersama dengan putra saya, dan sesudah itu kami akan meninggal. Tetapi juga dalam keadaan kekurangan seperti itu, dia rela berbagi dari kekurangan itu dengan sang nabi. Dia rela memberikan dari kekurangannya. Dan lihatlah, Tuhan menghargai kerelaan itu. Tuhan menghormati
kesudian memberi, berbagi dari kekurangan itu. Sama halnya dengan kisah janda dalam Injil yang dikatakan memasukkan sumbangan tak berarti dibandingkan dengan orang-orang yang berpunya, orang-orang kaya yang memberi sumbangan besar. Tetapi Yesus lebih menghargai pemberian dari janda miskin itu. Yesus menegaskan, janda itu memberikan lebih besar daripada semua orang lain. Mengapa? Karena dia rela memberi dari kekurangannya. Sedangkan orang-orang lain itu memberi dari kelebihannya. Bagi Tuhan, yang berarti bukanlah besar kecilnya pemberian yang dibagikan kepada sesama, tetapi yang berarti adalah besar kecilnya kerelaan hati untuk memberikan. Saudari-saudara terkasih, apa pesan relevan, pesan yang mengena untuk kita dari kisah dua janda miskin itu yang rela berbagi dari kekurangannya? Saya kira banyak dari kita yang secara spontan berandai-andai, andai kata aku lebih kaya, andai kata aku lebih pintar, andai kata aku lebih mampu, andai kata ini, aku pasti akan memberikan lebih baik, lebih banyak kepada sesama, kepada Tuhan lewat pemberian di dalam gereja. Itu sangat manusiawi dari kita. Nah, karena itulah saya kira pesan dari pemberian tulus, pemberian dari kekurangan dan bukan dari kelebihan dari dua janda miskin itu mengingatkan kita, jangan kita hanya berandai-andai, andai kata aku lebih kaya, andai kata aku lebih pintar, andai kata ini, andai kata itu, aku akan berbagi dengan sesama dalam gereja, dalam masyarakat lebih besar. Kisah dua janda miskin dalam kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini, dan kisah anak kecil dengan sang presiden Amerika Serikat itu menegaskan kepada kita, kita tidak perlu berandai-andai untuk siap dengan tulus hati berbagi dengan sesama, dan dengan juga demikian juga berbagi dengan Tuhan. Tuhan yang telah berbagi dengan kita dalam putranya Yesus Kristus dengan memberikan dirinya, hidupnya sendiri, sebagaimana kita dengarkan dari bacaan kedua tadi. Pemberian yang tulus, itulah yang bermakna bagi Tuhan. Bukan besar kecilnya jumlah yang diberikan. Saudari-saudara terkasih, moga-moga
kisah dua janda miskin dalam bacaan kitab suci pada hari ini, kita mampu tangkap pesannya dan mendorong kita untuk juga dengan selalu tulus berbagi dari kekurangan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.